Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, topik dari perkuliahan kali ini adalah strategi pemasaran. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke subtopik apakah pemasaran? Menurut Griffin di tahun 2005, pemasaran adalah proses pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Menurut Kotler di tahun 2009, pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang menguntungkan. Menurut American Marketing Association atau saya ulangi. Menurut American Marketing Association atau AMA, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, jadi apa saja yang dipasarkan, Mas dan Mbak? Jadi ada barang, ada jasa, ada acara, ada pengalaman, ada orang, ada tempat, ada properti, bahkan ada juga organisasi. Jadi organisasi juga dipasarkan ya Mas dan Mbak ya. Baik, masuk ke subtopik pelaku pemasaran. Jadi siapa itu manajer pemasaran? Adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa ke konsumennya. Nah, masuk ke fokus pemasaran. Fokus pemasaran adalah memberikan nilai dan manfaat bagi konsumen. Jadi nilai adalah perbandingan relatif antara manfaat produk dengan biayanya ya, Mas dan Mbak ya. Konsumen membeli produk atau jasa yang menawarkan nilai terbaik ketika dapat memenuhi kebutuhan atau needs dan keinginannya atau wants. Oke, masuk ke subtopik lingkungan pemasaran. Jadi ini ada gambar ya Mas dan Mbak ya. Yang di tengah adalah perusahaan. Jadi perusahaan memiliki rencana, memiliki strategi dan juga memiliki atau melakukan keputusan ya, membuat keputusan. Jadi di lingkungannya, di sekitarnya ada persaingan, ada politik dan hukum, ada sosial dan budaya, ada teknologi, ada ekonomi. Jadi kalau ya slide ini menjelaskan tentang lingkungan pemasaran. Jadi mungkin bisa diartikan sebagai lingkungan dari perusahaan itu sendiri ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke tipe-tipe persaingan. Jadi ada 3 poin di slide ini. Yang pertama adalah produk substitusi, yang kedua adalah persaingan merek, dan yang ketiga adalah persaingan internasional. Jadi untuk produk substitusi adalah produk yang berbeda dari produk pesaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama. Contoh adalah gulaku dan gula jagung tropicana. Untuk yang persaingan merek terjadi pada produk atau jasa yang serupa. Contoh, jasa audit akuntansi. Untuk persaingan internasional menyandingkan produk-produk pelaku pemasaran domestik terhadap asing. Jadi contohnya Lion Air dan Air Asia ya, Mas dan Mbak ya. Oke, rencana pemasaran adalah strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi tetap jangan dilupakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ya Mas dan Mbak ya. Baik,
di sini ada bauran pemasaran untuk produk dan jasa. Untuk produk, bauran pemasarannya adalah produk atau produk, price atau harga, promotion promosi, place tempat. Kalau untuk jasa ada produk price harga, promotion promosi, place tempat, proses physical evidence atau bukti fisik, kemudian people orang atau karyawan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, untuk produk ya barang atau jasa atau gagasan yang saya ulangi, untuk produk, barang, jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Diferensiasi produk adalah penciptaan produk atau citra produk yang cukup berbeda dibandingkan produk-produk yang telah beredar dengan maksud untuk menarik konsumen. Nah, pricing adalah memilih harga jual yang paling sesuai. Ya, tentunya itu ya, mempertimbangkan juga sudut pandang konsumen dan juga sudut pandang produsen. Untuk place, cara menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Untuk promotion adalah teknik mengomunikasikan informasi mengenai produk. Nah, proses adalah pelayanan yang diberikan dari produsen kepada konsumen atas pembelian produk. People adalah karyawan penyedia jasa pelayanan, sedangkan physical evidence adalah kondisi lingkungan mengenai situasi atau suasana seperti dekorasi, pencahayaan, tata letak ruang. Oke, masuk ke target pasar dan segmentasi pasar. Jadi target pasar adalah kelompok orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Sedangkan segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Jadi ini ada contohnya ya, proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Jadi kalau memakai geografis gitu ya yang diperhatikan, maka kalau saya tidak salah nangkap, ini adalah kategori jenis pelanggan negara dan kota, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kalau kita memakai poin demografis, maka kategori jenis pelanggannya populasi, usia, dan pendapatan. Dan untuk yang kategori jenis pelanggan psikografis, kalau memakai poin psikografis, maka kategori jenis pelanggannya disesuaikan dengan gaya hidup, minat, dan sikap, seperti itu Mas Tante. Ya, kemudian dengan poin perilaku, maka kategori jenis pelanggannya adalah cara konsumen menggunakan produk, manfaat, dan juga manfaat yang diharapkan. Ya, seperti itu Mas dan Mbak, semoga saya nggak salah. Oke, masuk ke riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara-cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut, menurut Griffin di tahun 2005. Kalau menurut Kotler di tahun 2009, riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan daya sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Tugas periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian konsumen. Oke, ini masih terkait dengan riset pemasaran. Jadi ada beberapa komponen. Ini yang paling atas adalah pihak berkepentingan, ada konsumen, ada karyawan, ada investor, ada pemasok. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah faktor lingkungan, ada ekonomi, teknologi, persaingan, politik, dan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan untuk yang ini, yang bawah adalah keputusan pemasaran, segmentasi, pilihan pasar sasaran, rencana pemasaran, sasaran kinerja. Dan yang berikutnya adalah variabel pemasukan. Ada produk, ada price, ada place, dan promotion. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya, tadi adalah terkait dengan variabel pemasaran.
Oke, ini masuk ke proses riset pemasaran. Jadi dimulai dari identifikasi masalah. Jadi untuk menjelaskan juga masalahnya apa gitu ya. Kemudian dari situ bisa memilih metode riset yang sesuai dengan masalah tersebut. Kemudian ya setelah metodenya terpilih, maka lanjut ke mengumpulkan data. Misalnya kalau metode riset yang dipakai adalah kuantitatif, maka pengumpulan datanya bisa dilakukan misalnya dengan kuesioner. Nah, setelah dapat data, ya kalau contoh tadi, kalau penjelasan tadi menggunakan kuesioner, maka data tersebut dianalisis, atau dengan kata lain menganalisis data. Nah, kalau contohnya tadi menggunakan data yang dihasilkan dari kuesioner, seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian setelah menganalisis data dalam mempersiapkan laporan, jadi memang ada laporan, ya ada pendahuluan dan lain sebagainya ya Mas dan Mbak ya. Kemudian setelah ada laporan gitu ya, setelah mempersiapkan laporan, tentunya setelah selesai membuat laporan, maka mengambil keputusan ya, proses pengambilan keputusan dilakukan. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, metode riset. Kalau di slide ini ada 3, ada observasi, ada survei, ada diskusi kelompok. Jadi untuk yang observasi adalah teknik riset pemasaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku yang relevan untuk mengamati atau meneliti ketika konsumen membeli produk. Dan teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner atau wawancara kepada konsumen itu disebut dengan survei Mas dan Mbak. Jadi kalau nanti Mas dan Mbak menggunakan kuesioner gitu ya, atau wawancara kepada konsumen pada saat melaksanakan tugas, baik tugas kuliah ataupun tugas akhir gitu ya, maka itu disebut dengan survei. Dan yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Teknik riset pemasaran dengan sekelompok konsumen berkumpul di satu tempat untuk mengemukakan permasalahan dan diminta untuk membahasnya. Jadi kalau bahasa kerennya adalah focus group discussion ya, FGD Mas dan Mbak. Oke, ini contoh riset pemasaran KFC. Jadi tujuannya adalah mengetahui persepsi masyarakat tentang 2 tema kampanye, Colonial Trust versus Sexy and Health, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian mengevaluasi tagline tentang kesehatan yang telah beredar di media massa. Metodologi ini adalah mall intercept method, kemudian convenience method. Oke, sampel masuk ke sampel and periode ya. Jadi sampelnya adalah mahasiswa laki-laki berusia 18 sampai 24 tahun. Periodenya adalah Februari 2009. Oke, hasil riset pemasaran ya ini sebagai contoh ya. Anggaplah sebagai contoh. Kampanye terbaik adalah Sexy and Health dibandingkan Colonial Trust. Oke, hasil implementasi riset pemasaran jadi ada berupa tabel gitu ya Mas dan Mbak ya. Kalau yang kolom ini terkait dengan keterangan, ada 3 aspek yang dilihat: penjualan perusahaan, total pendapatan franchise, dan lisens. Jadi ini ada kolom 2008, kolom 2009 gitu ya. Ini mengalami penurunan baik untuk penjualan perusahaan, total pendapatan maupun pendapatan franchise dan lisens untuk dari 2008 ke 2009 ya Mas dan Mbak ya. Oke, implementasi riset marketing yang contoh sebelum ini, pada tahun 2009 tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat penjualan dari KFC, bahkan menunjukkan penurunan. Hal ini kemungkinan dikarenakan kesalahan dalam implementasi hasil riset atau kesalahan dalam riset itu sendiri. Oke, masuk ke perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi mengenai proses keputusan konsumen dan yang mendorong mereka membeli dan mengonsumsi produk atau jasa. Nah, sedangkan loyalitas merek, ya pola pembelian konsumen secara rutin karena merasa puas terhadap produk atau jasa tertentu. Ya, karena merasa puas terhadap produk atau jasa tertentu. Jadi loyal ya mereka ya. Jadi ya susah ke lain hati.
Oke, faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi di sini ada 4 ya. Pengaruh psikologis, ada motivasi, persepsi, dan sikap. Kemudian pengaruh pribadi, ada gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Kemudian pengaruh sosial, ada keluarga, rekan kerja, teman. Dan yang keempat pengaruh budaya, ada adat istiadat, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi memang bisa jadi berbeda perilaku konsumennya antara Indonesia dan juga misalnya Amerika Serikat gitu ya. Jadi memang ada pengaruh budaya, jadi adat istiadatnya berbeda, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini ya sekedar tahu aja. Jadi info. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.